Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penny Supendi, STP dari SMK Negeri 1 Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Termasuk salah satu peserta BIMTEK atau Diklat Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM gelombang 11 atau terakhir. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengibasan AKM terkait memahami asesmen kompetensi minimum. Buat semuanya, apa saja kriteria peserta dari asesmen nasional? Yaitu pertama adalah seluruh satuan pendidikan. Yang kedua itu tidak semua murid, namun dilakukan pemilihan sampel secara acak. Yang ketiga diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kemudian yang terakhir, setiap peserta itu mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soalnya itu bisa dengan pilihan ginde. Bentuk soalnya itu meliputi pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, sahabat semuanya, sekarang kita akan mengenal apa sih asesmen kompetensi minimum literasi membaca itu. Dimana di sini disampaikan bahwa AKM untuk kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Di antaranya itu adalah literasi membaca dan numerasi. Nah, konten pada literasi membaca itu menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam kelompok teks informasi dan teks fiksi. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Di mana pada literasi membaca, level tersebut adalah untuk menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM ini dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Seperti ini, sahabat semuanya, bagan ini menunjukkan komponen AKM literasi membaca. Di situ ada kontennya adalah teks informasi dan ada teks fiksi. Di mana teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sementara teks fiksi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitif itu menemukan informasi, mencari, diantaranya mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kemudian proses yang kedua itu ada interpretasi dan integrasi, di mana memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi, yakni menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengkaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Terkait konteks, ada personal, sosial budaya, dan saintifik, di mana personal itu berkaitan dengan kepentingan diri pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan, dan saintifik itu berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Sahabat-sahabat semuanya, berikutnya adalah menganalisis tahapan asesmen literasi membaca tingkat SMA. Di mana di sini kita berlatih menganalisis tahap asesmen pada tingkat SMA. Pada tingkat SMA terdapat 2 level pembelajaran dalam literasi. Kita lihat contohnya level pembelajaran literasi membaca teks fiksi. Contohnya adalah seperti ini.
ada di kelas 9 dan 10. Yang pertama itu adalah menemukan informasi. Di mana dalam menemukan informasi, mengakses dan mencari informasi dalam teks, yakni menemukan informasi tersurat. Siapa, kapan, dan di mana, mengapa, dan bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ini ada 6 soal. Yang kedua dalam menemukan informasi adalah mencari dan memilih informasi yang relevan, di mana di sini mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kemudian yang kedua adalah memahami, di mana komponen memahami ini adalah memahami teks secara literal, yakni menganalisis perubahan pada elemen intrinsik, yakni kejadian, karakter, setting, konflik alur cerita pada teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ini ada 2 soal. Kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Seperti di sini menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kemudian menyusun kesimpulan dan prediksi berdasarkan unsur-unsur pendukungnya. Kemudian membandingkan hal utama, misalnya karakter tokoh dan elemen yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi. Di sini ada menilai format penyajian dalam teks, kemudian merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan dan mengkaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Ini adalah contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Di sini ada 2. Untuk level pembelajaran 1 fiksi, ini seperti ini contohnya dengan judul Puisi Lilin Kecil dalam Sinar Kegelapan. Kompetensi yang diukur adalah menemukan informasi tersurat. Siapa, kapan, di mana, dan mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Soalnya seperti ini. Mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil sangat berarti? Ini ada kunci jawabannya. Kemudian ini. Kemudian kompetensi yang lainnya juga ada contohnya di sini. Ini banyak contohnya. Selanjutnya adalah level pembelajaran 1 teks informasi untuk kelas 9 dan 10. Contohnya ini ada data UMKM menopang ekonomi Indonesia. Di situ ada ceritanya, ada wacananya. Kemudian kompetensi yang diukurnya adalah menemukan informasi tersurat sama. Siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, pada teks sastra atau teks informasi terus meningkat sesuai jenjangnya. Contohnya ini. Ya, setelah kalian mencermati infografis UMKM menopang ini, kalian akan mendapatkan beberapa informasi berdasarkan poin yang terdapat pada infografis tersebut. Klik pada kolom benar atau salah untuk tiap pernyataan berikut. Jadi kita mahasiswa dituntut untuk betul-betul mengamati, membaca dengan benar ya, untuk bisa menjawab kompetensi menemukan informasi yang tersurat. Ini contoh yang lain mengolah limbah B3. Ini adalah kompetensinya adalah membandingkan hal-hal utama. Ini. Seperti ini contohnya. Ada soal untuk membandingkan. Kemudian dibuat soalnya seperti ini. Atau seperti ini yang lainnya. Dilengkapi dengan infografis. Oke. Untuk soal numerasi ini ada 3 pokok bahasan yang diujikan dalam AKM numerasi. Yang pertama itu adalah untuk SMA itu ada geometri dan pengukuran, di mana bangun geometri itu meliputi memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri, menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut, dan bola. Aljabar yaitu menyamakan persamaan dan persamaan dan pertaksamaan. Kemudian relasi dan fungsi.
Dan yang ketiga adalah data dan ketidakpastian. Data dan representasinya. Kemudian ketidakpastian dan peluang. Ini adalah level pembelajaran 5 kelas 10 untuk numerasi. Jadi ada geometri dan pengukuran, ada aljabar, dan data ketidakpastian. Ini contoh butir asesmen numerasi tingkat SMA. Di sini kompetensinya adalah memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Jadi ada gambar seperti ini, kemudian ada soalnya, kemudian ada pertanyaan di situ. Jadi betul-betul siswa itu memahami infografis dan cerita yang ada di soal ya, kemudian dijawab. Ini memang berhubungan dengan numerasi atau perhitungan matematika. Soal yang lain misalnya seperti ini, dengan kompetensinya adalah menjelaskan persamaan dan ketidaksamaan kuadrat sistem persamaan linear ada 2 atau 3 variabel. Ini soal, ada gambar yang menjelaskan cerita, kemudian ada soal seperti ini. Ya. Ini sekilas saja ya, sebagai gambaran mengenai soal numerasi pada AKM. Kemudian tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Di sini ada beberapa materinya, yaitu identifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, kemudian perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten, analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran, kemudian merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum, kemudian contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran, segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Bisa kita lihat satu-satu di sini. Nah ini. Jadi dari hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Pertama adalah perlu intervensi khusus karena anak belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit. Ada kelompok dasar di mana murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Ada cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan ada tingkatan mahir dalam literasi, yakni murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, serta penulisan suatu teks, bersikap reflektif terhadap isi teks. Numerasi juga sama. Ada perlu interpretasi khusus, ada dasar, ada kelompok cakap, dan kelompok mahir. Ini hasil atau laporan dari AKM. Ini perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Jadi kalau pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan. Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sementara pembelajaran berbasis konten itu berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada nilai akhir. Kemudian analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Ini contohnya. Jadi ada seperti ini. Perlu intervensi khusus seperti apa, dasar, cakap, dan mahir seperti ini nanti ya. Ini mengenai kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran.
Kemudian rekomendasi strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan ASEAN kompetensi minimum. Jadi demikian sahabat semuanya sekilas mengenai pemahaman AKM. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.